Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya? Dan selamat Hari Raya Idul Adha. Nah, langsung saja ya, seperti biasa, kalau kalian membuka video artinya kalian sudah berdoa di dalam hati masing-masing. Nah, langsung saja kita ke materi. Ibu masih menjelaskan tentang materi yang pertama, satu. Ini adalah lanjutan yang kemarin tentang pembangunan wilayah berkelanjutan. Nah, yang pertama itu ada perbedaan pengembangan dan pembangunan. Apa itu pengembangan dan pembangunan? Nah, kalau pengembangan itu merupakan salah satu bentuk nyata dalam pembangunan yang lebih baik. Sementara kalau pembangunan adalah bukti nyata adanya pertumbuhan wilayah. Nah, kalau pengembangan itu intinya yaitu yang sudah ada bangunan, misalkan yang sudah ada tempat, terus diperbaiki lagi guna pengembangan yang lebih baik. Sedangkan pembangunan itu misalkan lahan yang kosong terus dibangun guna untuk pertumbuhan wilayah lainnya, jadi semakin banyak. Nah, terus pembangunan berkelanjutan itu apa? Nah, adalah pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan dalam berbagai sektor fisik maupun non-fisik dengan tetap memperhatikan lingkungan. Jadi intinya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan suatu wilayah tetap memperhatikan lingkungan sekitar kita supaya tetap asri, tetap indah dan tidak merusak lingkungan. Jadi intinya pembangunan berkelanjutan itu adalah membangun suatu tempat tanpa merusak lingkungan sekitar. Nah, lanjut, ini adalah konsep pembangunan berkelanjutan. Ini didasari oleh 5 ide pokok berikut menurut Muta'ali. Nah, yang pertama yaitu ada proses pembangunan berlangsung secara terus-menerus. Iya, jadi harus ada proses pembangunan secara terus-menerus. Yang kedua itu sumber daya memiliki ambang batas, dan yang ketiga kualitas lingkungan berkorelasi dengan kualitas hidup, dan yang keempat memungkinkan pemilihan alternatif, dan yang kelima terakhir pembangunan berkelanjutan mengandalkan transgenerasi. Selanjutnya nih, pembangunan berkelanjutan juga memiliki permasalahannya. Yang pertama, banyak wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan. Kedua, yaitu belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Yang ketiga, ada kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Nah, ini yang banyak kesenjangan antara pembangunan desa dan kota. Banyak kali biasanya tuh kayak misalkan orang kota pengen membuat lagi rumah-rumah di desa. Itu pokoknya banyak lah itu kesenjangan antara desa dan kota. Terus yang keempat, rendahnya pemanfaatan perencanaan tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Itu adalah 4 permasalahan pembangunan berkelanjutan. Nah, lanjut, dalam pembangunan fisik, suatu wilayah itu sudah diatur dalam rencana tata ruang ataupun RT/RW. Nah, RT/RW itu tujuannya kita itu harus menggunakan lahan sesuai dengan fungsinya. Jadi tidak seenaknya saja memakai lahan tanpa dengan fungsinya. Jadi misalkan lahan ini itu cocok untuk dibangun apa, lahan ini itu cocok buat dibikin apa dan tidak meresahkan masyarakat lain dan juga tidak merusak lingkungannya. Jadi harus mengedepankan RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Nah, sekarang ke pertumbuhan wilayah berkelanjutan, yaitu adalah proses pertumbuhan yang berprinsip pada pengembangan dan berkelanjutan yang tidak mengorbankan dan menimbulkan masalah bagi pertumbuhan wilayah lainnya. Nah, intinya pertumbuhan wilayah berkelanjutan ini pertumbuhannya yang tanpa menimbulkan masalah dengan wilayah yang lainnya. Jadi tetap kita adanya pertumbuhan wilayah tapi tidak merusak wilayah yang lainnya. Nah, ini itu ada ciri-ciri pertumbuhan wilayah adalah sebagai berikut. Yang pertama, wilayah tersebut setiap tahun berkembang positif dan area pertumbuhannya semakin luas. Yang kedua, daerah tersebut menjadi incaran penduduk untuk berinteraksi dan berusaha berintegrasi di wilayah tersebut. Yang ketiga, kegiatan ekonomi dan hubungan sosial dengan berlangsung baik. Terus yang keempat, hasil dan kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi berjalan lancar. Yang kelima, sumber daya alam yang ada dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan manusia. Yang keenam, sarana komunikasi dengan transportasi tersedia dengan baik. Dan yang ke-7, sarana dan prasarana seperti sekolah, rumah sakit, kebutuhan air, dan kebutuhan listrik tercukupi. Terus yang terakhir, kondisi wilayah dan kehidupan masyarakat berlangsung aman. Itulah ciri-ciri pertumbuhan wilayah. Nah, udah materi ini sampai di sini. Jadi intinya kita tuh membahas tentang pembangunan berkelanjutan. Jadi intinya
berkelanjutan itu pembangunan ataupun pertumbuhan berkelanjutan itu pembangunan yang tidak merusak lingkungan sekitar. Jadi pembangunan yang mengedepankan lingkungan sekitar agar tetap asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.